Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon izin saya menyapa tamu yang sudah hadir pada acara hari ini. Yang terhormat Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Widodo, SSI, MSI, PhD, MIDSC. Yang kami hormati juga Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Profesor Dr. DRH Aulani MDes. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Bapak Profesor Dr. Andes Gugus Irianto, MSA PhD AK. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa, Bapak Profesor Dr. Andes Abdul Hakim, MSI. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Internasionalisasi, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati, MS. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Insinyur Bambang Susilo, MSc AGR. Yang kami hormati seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Brawijaya, seluruh dekan di lingkungan Universitas Brawijaya beserta jajarannya, Direktur Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni Bapak Agung Sugeng Widodo, STMT PhD, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Brawijaya Bapak Profesor Ahmad Erani Yustika, SE, MSc, PhD, beserta seluruh jajaran pengurusnya, mahasiswa tingkat akhir Universitas Brawijaya, dan alumni Universitas Brawijaya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengawali agenda pada hari ini, marilah dengan seksama kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Brawijaya kepada Bapak Profesor Widodo, SSI, MSI, PhD, MIDSC. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni Universitas Brawijaya yang kami banggakan, perlu diketahui bahwa Universitas Brawijaya saat ini sedang melakukan studi penelusuran atau pelacakan alumni. Studi ini bertujuan untuk mengetahui masa transisi dari dunia kampus menuju dunia kerja, wira swasta, dan juga melanjutkan studi serta menganalisis tingkat kompetensi yang diperoleh pada masa pendidikan, serta aplikasi ilmu pengetahuan di dunia kerja. Studi ini juga akan menggali informasi terkait tentang proses dan kondisi pembelajaran di Universitas Brawijaya yang nantinya hasilnya akan digunakan untuk perbaikan dalam proses penyempurnaan kurikulum serta proses belajar mengajar di setiap fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya. Tracer Study ini adalah program wajib yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai syarat pemenuhan indikator kinerja utama yang diprogramkan oleh Kemendikbudristek. Dan Tracer Study ini merupakan salah satu instrumen penting bagi Universitas Brawijaya untuk menjaga mutu dan kualitas pendidikannya. Apakah pendidikan kita itu sudah berjalan dengan baik, efektif, dan dengan capaian yang memuaskan. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh alumni dimanapun Anda berada untuk membantu mengisi data-data Tracer Study ini demi pembaharuan dan juga kejayaan Universitas Brawijaya. Pada saat ini, Universitas Brawijaya juga berharap kepada para alumni untuk dapat memberikan kontak atasan atau pimpinan di tempat alumni masing-masing bekerja, sehingga kami dapat juga melakukan survei kepuasan pengguna alumni Universitas Brawijaya. Hal ini juga menjadi bahan penting dalam proses perbaikan kurikulum ke depan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang. Dan juga kita gunakan sebagai cara atau instrumen untuk mengetahui relevansi pendidikan, relevansi bidang ilmu, dan relevansi kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Atas nama Universitas Brawijaya, kami mohon kesediaan segenap alumni untuk bisa bekerja sama membantu kami mensukseskan Tracer Study, survei kepuasan pengguna lulusan UB yang dapat diakses pada portal Tracer Study UB di halaman tracer.ub.ac.id.
ub.ac.id. Universitas Brawijaya menjamin kerahasiaan informasi dan keamanan data yang diberikan oleh para alumni dan para pengguna lulusan Universitas Brawijaya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari seluruh alumni UB. Teriring doa semoga jajaran alumni Universitas Brawijaya dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan seluruh aktivitas dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rektor untuk sambutannya. Dan Feli, kita mengawali agenda hari ini, tentunya kita akan diberikan sosialisasi mengenai apa itu DPKA sebenarnya. Betul. Kalau Feli sendiri tahu nggak sih apa itu DPKA? Mungkin boleh Feli spill sedikit ya, Boleh, Zidan? sedikit aja, jangan Sedikit banyak-banyak aja. ya. Karena nanti bakal disampaikan Betul. oleh pemateri. Jadi DPKA sendiri merupakan direktorat yang berada di Universitas Brawijaya yang memfasilitasi alumni untuk mempersiapkan ke dunia kerja. Gak cuman itu, Zidan. Ada apa lagi nih? Ada lagi. Jadi DPKA juga menjadi jembatan antara alumni dan universitas untuk menjalin silaturahmi. Waduh, ini lebih tepatnya ya. Sepertinya Bapak Ibu hadirin sekalian, saudara sudah hadir pada hari ini ya. Dan setelah ini akan langsung disampaikan oleh Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni Universitas Brawijaya kepada Bapak Agung Sugeng Widodo ST MT PhD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Agung Sugeng Widodo, Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni Universitas Brawijaya. Sebelumnya akan kami sampaikan sejarah berdirinya Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni Universitas Brawijaya. Next. DPKA itu awalnya berdiri pada tahun, sebenarnya dimulai pada tahun 1995, yaitu dengan nama JPC, artinya Job Placement Center. Kemudian pada tahun 2013 itu kemudian ditambah tugas baru, kita harus melakukan tracer kepada mahasiswa kita, sehingga namanya menjadi Job Placement Center dan Tracer Study. Kemudian pada tahun 2015 itu ada tambahan tugas lagi, yaitu kita harus juga melakukan pendidikan kewirausahaan kepada mahasiswa Universitas Brawijaya, sehingga namanya menjadi UPKK, yaitu Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Kemudian setelah era PTNBH yang dimulai pada tahun 2021, kita resmi menjadi sebuah direktorat di bawah WR3. Next. Nah, tentang kami, jadi DPKA itu sekarang kalau dahulunya kita berada di bawah rektor, sekarang kita berada di bawah WR3, yaitu di bawah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, juga Kewirausahaan Mahasiswa. Itu disahkan melalui SK Rektor nomor 40 tahun 2021, dan DPKA dipimpin oleh seorang direktur, dalam ini saya dibantu oleh seorang sekretaris, kemudian ada ketua pusat pengembangan karir, ada juga kasubdit alumni, dan juga ketua pusat tracer study. Tugas utama daripada DPKA adalah memenuhi target IKU 1 Universitas Brawijaya, yakni membantu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, yaitu dalam hal ini adalah mendapatkan pekerjaan dengan upah di atas UMR, atau menjadi wirausaha, atau juga bisa melanjutkan studi. Tugas lain adalah menjaga hubungan antara universitas dengan alumninya supaya nanti semua target yang ada di IKU 1 itu terpenuhi. Next. Ini adalah visi dan misi daripada DPKA Universitas Brawijaya, yaitu sebagai pusat informasi lowongan kerja dan pelatihan serta pengembangan dalam mempersiapkan mahasiswa dan alumni guna mampu bersaing di dunia kerja serta memiliki jiwa wirausaha dalam menghadapi era globalisasi. Misi kami ada 4. Yang pertama adalah mempersiapkan mahasiswa dan alumni Universitas Brawijaya untuk memiliki kemampuan dengan standar kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri.
menciptakan jaringan kerjasama yang seluas-luasnya dengan institusi pemerintah, dunia usaha, dan juga dunia industri, memberikan informasi lowongan kerja dan magang, melakukan pelatihan mengenai dunia kerja dan wirausaha, serta menyelenggarakan proses perekrutan tenaga kerja. Yang terakhir ini tugas kami yang istilahnya mendata, yaitu melakukan tracer study secara sensus terhadap semua alumni Universitas Brawijaya. Next. Fungsi DPKA ada 3 yang saya perlihatkan seperti di layar. Yang pertama adalah pengembangan karir, yaitu melaksanakan pengembangan karir untuk mahasiswa kita, terutama yang akan memasuki dunia kerja. Kemudian juga melaksanakan kegiatan kewirausahaan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan dan pendataan hasil tracer study secara periodik. Next. Layanan yang ada di DPKA yaitu adalah menyediakan informasi lowongan pekerjaan, kemudian kami tambahi juga informasi beasiswa dan juga pemagangan. Kemudian melaksanakan pelatihan dan pembekalan karir kewirausahaan mahasiswa, kemudian melaksanakan kegiatan rekrutmen perusahaan, melaksanakan job fair baik secara offline maupun online, kemudian mengelola kegiatan pemagangan yaitu program magang mahasiswa bersertifikat BUMN. Dan yang terakhir seperti lagi adalah melakukan tracer study. Next. Ini lokasi yang lokasi kantor daripada DPKA, itu ada di dekat perpustakaan Universitas Brawijaya, bisa lihat di layar. Next. Dan ini adalah kontak-kontak kami, jadi kalau ada keperluan dengan DPKA, mohon bisa dihubungi melalui kontak yang ada di layar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agung atas arahannya mengenai DPKA itu sendiri ya, Feli ya. Seperti apa DPKA, kemudian juga sejarahnya seperti apa. Apakah kira-kira sudah selesai ini? Belum dong. Tapi tadi sangat insightful ya. Jadi kita lebih tahu khususnya alumni, betul, tahu mengenai pengembangan karir dan alumni di Universitas Brawijaya seperti apa. Tapi tidak sampai di situ saja, Zidan. Ada apa lagi nih kira-kira? Karena ada 2 topik kan hari ini, tidak hanya DPKA tapi ada pelaksanaan tracer study di Universitas Brawijaya. Dilihat dari namanya tracer itu adalah pelacak kan, betul? Betul, Feli? Tidak salah. Kemudian, jadi sudah jelas bahwa tracer study merupakan pelacakan kegiatan yang dilakukan oleh alumni dari UB seperti itu. Didata begitu ya. Alumni yang sudah lulus didata begitu ya. Betul, Zidan. Oke, dan Feli boleh kita spill terlebih dahulu melalui video yang akan tayang? Boleh. Jadi mungkin kita bisa saksikan video berikut ini. Ivan Putra Pratama, alumni Universitas Brawijaya, dan saat ini saya sedang meniti karir di salah satu fintech dalam negeri, yaitu Dana Indonesia. Tracer studi yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya ini dilaksanakan kepada setiap alumni sampai pada tahun kedua setelah kelulusan. Tujuannya ialah agar universitas dapat memantau selalu perkembangan karir dari setiap lulusan. Tracer studi ini sangat penting untuk dilakukan karena menyediakan berbagai macam informasi untuk sivitas akademika, alumni, dan juga bagi para calon mahasiswa dan industri. Lewat tracer studi ini, saya pribadi sebagai alumni Universitas Brawijaya merasa sangat senang karena saya masih bisa berkontribusi pada alma mater. Perkenalkan, saya Alvina Witantri, mahasiswa Universitas Brawijaya. Memiliki karir yang bagus setelah lulus merupakan impian semua mahasiswa termasuk saya yang menjadi mahasiswa dari salah satu universitas terbaik di Indonesia.
tidak hanya berfokus untuk memberikan pendidikan keilmuan, namun Universitas Brawijaya juga memberikan pendidikan karakter serta pengalaman bekerja. Selain itu, Universitas Brawijaya juga memberikan exit survei kepada mahasiswa sebelum lulus, guna mengevaluasi kurikulum pendidikan yang dilalui selama masa perkuliahan. Saya Nofil Hanani, Rektor Brawijaya, menghimbau semua alumni untuk bisa dapat berpartisipasi dalam kegiatan Tracer Study atau pelacakan alumni. Dan Tracer Study ini digunakan nantinya untuk umpan balik kegiatan-kegiatan yang bisa untuk perbaikan di dalam pendidikan dan pengajaran Universitas Brawijaya, maupun relevansi dari seluruh kegiatan-kegiatan pendidikan yang ada. Oleh karenanya, saya menghimbau para alumni untuk bisa berpartisipasi dan mengisi dengan baik, dengan sejujurnya apapun yang bisa dilakukan oleh semua alumni. Ayo kita sukseskan Tracer Study Universitas Brawijaya. Baik, sudah kita saksikan bersama ya Feli ya. Betul. Video mengenai Tracer Study 2022. Dan tentunya kita nggak usah berlama-lama lagi. Langsung saja berikut adalah sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ketua Pusat Tracer Study Bapak Adam Hendra Brata MT MSc. Kami persilahkan. Oke, halo teman-teman, mahasiswa Universitas Brawijaya dan juga kakak-kakak alumni Universitas Brawijaya. Perkenalkan, saya Adam Hendra Brata selaku Ketua Pusat Tracer Study Universitas Brawijaya. Di sesi ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pelaksanaan Tracer Study Universitas Brawijaya. Tracer Study adalah kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni sebagai poin utama untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi di dalam negeri Indonesia. Kita mulai dari latar belakang mengapa dilaksanakannya Tracer Study. Latar belakang ini dimulai dari ketika Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, menyampaikan sebuah program kerja yang sangat revolusioner, yaitu program Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar untuk perguruan tinggi diberi nama Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang secara otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa. Tujuan utama dari Kampus Merdeka adalah mempersiapkan mahasiswa dengan kompetensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Di sini dilakukan link and match dengan dunia industri dan dunia kerja, dan selanjutnya dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Sehingga perguruan tinggi di era modern ini dituntut untuk melakukan transformasi ke arah yang lebih modern dengan adanya Kampus Merdeka. Proses transformasi ini ditandai dengan beberapa poin yang disebut dengan poin indikator kinerja utama. Poin indikator kinerja utama ini itu ada 8 poin yang secara detail menjelaskan poin-poin utama bagaimana perguruan tinggi itu harus bertransformasi di era modern kali ini. Dari 8 poin IKU yang akan saya beri tanda utama adalah IKU nomor 1, yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak.
Karena tracer study merupakan sebuah aktivitas untuk memastikan poin pemenuhan IKU pertama ini. IKU 1 sendiri merupakan sebuah model penilaian yang mengarah pada penilaian aktivitas alumni setelah lulus dari perguruan tinggi. IKU 1 mempunyai bunyi lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Artinya di sini, teman-teman, aktivitas lulusan atau alumni ini juga menentukan bagaimana pencapaian suatu kampus. Dalam poin IKU 1 dijelaskan ada 3 aktivitas utama yang secara nyata dilaksanakan oleh para alumni. Aktivitas tersebut adalah bekerja, berwirausaha, dan juga melanjutkan studi. Ketiga aktivitas ini memiliki kriteria masing-masing dengan waktu tunggu minimum atau maksimum masing-masing, dan setiap kriterianya itu merupakan poin-poin penilaian dari perguruan tinggi. Nah, tracer study adalah sebuah aktivitas untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik. Perguruan tinggi wajib melaksanakan tracer study setiap tahun dalam pemenuhan IKU 1 ini. Maka, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tracer study digunakan sebagai indikator kinerja utama dari perguruan tinggi. Jadi, baik atau buruknya rekam jejak alumni setelah lulus dari perguruan tinggi akan menentukan bagaimana hasil pemeringkatan dari perguruan tinggi tersebut. Maka tentu saja teman-teman, karena teman-teman adalah mahasiswa dan alumni dari UB, seluruh aktivitas nantinya setelah lulus dari UB, teman-teman alumni akan dilacak dan hasil aktivitas ini akan mempengaruhi capaian UB juga. Sehingga hasil-hasil aktivitas ini akan menentukan bagaimana UB di peringkat di dalam negeri. Kemudian, sesuai dengan standar yang disampaikan oleh pihak kementerian, tracer study dilakukan dalam 2 jenis metodologi. Metodologi yang pertama yaitu survei yang dilakukan kepada para alumni kita, yang kita sebut sebagai tracer study itu sendiri. Kemudian metode yang kedua adalah survei yang diberikan kepada para pengguna lulusan atau pengguna alumni, yaitu orang-orang yang mempekerjakan alumni kita itu bagaimana dan di mana. Kedua metodologi ini itu dilakukan secara berdampingan sehingga akan ada 2 masukan, satu dari alumni dan satu dari pengguna lulusan kita. Satu data dari para alumni itu akan masuk sebagai data input tracer study. Dan data yang dikirimkan oleh pengguna lulusan itu akan masuk sebagai data dari user atau employer survey. Data-data ini akan diolah di dalam perguruan tinggi, kalau di kampus kita ya di UB ya teman-teman, untuk segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan pelayanan pendidikan di kampus kita. Mulai dari pengembangan kurikulum, evaluasi fasilitas, ya, pengembangan fasilitas yang lain dan lain sebagainya, itu didasari dari masukan-masukan alumni dan juga dari pengguna lulusan ini. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan apa itu tracer study kepada teman-teman semua. Tracer study pada dasarnya adalah studi pelacakan jejak lulusan atau alumni yang dilakukan beberapa bulan atau tahun setelah lulus. Ya, dalam rangka memperoleh umpan balik guna mengevaluasi proses pendidikan tinggi untuk melakukan penyempurnaan dan penjaminan kualitas. Sehingga di dalam universitas kita, di dalam UB, dilakukan perbaikan-perbaikan, evaluasi, pengembangan, dan lain sebagainya. Itu salah satu dasarnya adalah data dari tracer study. Tracer study merupakan sebuah survei yang dilakukan di masa kita lulus, teman-teman. Jadi, waktu kita masih kuliah, survei yang dilakukan bukan tracer study, tapi survei untuk menilai pengalaman kita selama berkuliah atau survei yang diberikan kepada teman-teman selama kegiatan belajar mengajar setiap semester yang biasanya teman-teman isi di sistem informasi akademik mahasiswa tersebut. Tapi tracer study ya agak berbeda dengan itu. Tracer study dilakukan setelah teman-teman lulus dari UB.
Sehingga yang akan kita lacak di sini adalah output dan outcome dari teman-teman ketika teman-teman sudah lulus. Output adalah sebuah keluaran hasil teman-teman setelah lulus, hasilnya seperti apa, ya, kompetensi yang teman-teman dapatkan dari program studi teman-teman seperti apa, dan nantinya setelah teman-teman beraktivitas di luar kampus, entah itu bekerja, entah itu berwira swasta, entah itu melanjutkan studi, maka kita akan melacak ya sebagai proses lanjutan dari graduate survey ini. Nah, di outcomes inilah nanti teman-teman tracer study itu akan dilaksanakan. Kita akan melacak aktivitas yang sudah teman-teman lakukan setelah teman-teman lulus dari UB. Kemudian teman-teman, tadi kita sudah membahas ya satu survei yang berkaitan dengan tracer study juga, yaitu user atau employer survey. Nah, di Brawijaya kita menyebutnya adalah survei kepuasan pengguna lulusan. Survei pengguna lulusan ini adalah survei yang dilakukan oleh institusi pendidikan terhadap pengguna lulusan institusi tersebut. Survei ini bertujuan untuk mengukur kualitas lulusan dan sudut pandang pengguna. Apakah kualitas lulusan kita yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu seperti yang diharapkan oleh pengguna lulusan atau tidak? Survei kepuasan pengguna lulusan ini akan diisi oleh para atasan langsung atau manajer atau lead gitu ya kalau sekarang dari tempat kerjanya teman-teman. Karena yang dinilai di SKPL ini adalah teman-teman alumni yang bekerja, yang melanjutkan studi atau berwira swasta. Dan akan ada masukan-masukan dari para pengguna lulusan, baik itu untuk fasilitas, baik itu untuk perbaikan kurikulum dan lain sebagainya, itu dapat disampaikan di sini. Nah, tapi di sesi ini saya tidak akan banyak membahas terkait dengan survei kepuasan pengguna lulusan. Karena survei ini itu diperuntukkan bagi para pengguna lulusan, sedangkan teman-teman nantinya adalah lulusan atau alumni dari Universitas Brawijaya. Sehingga kita akan loncat di bagian ini, gitu ya. Kemudian kembali lagi ke tracer study, teman-teman. Tracer study itu untuk teman-teman alumni atau untuk calon-calon alumni gitu ya yang hadir pada saat ini adalah dilakukan mulai dari dia lulus sampai nanti dilacak sampai 2 tahun setelah dia lulus. Pelaksanaan ini terrinci ya secara berjenjang mulai dari dia baru lulus. Kalau di kampus kita sejak yudisium ya teman-teman, sampai nanti dia bekerja atau beraktivitas yang lain selama 2 tahun setelah lulus dari Brawijaya. Nah, itulah proses pelacakan tracer study. Sehingga teman-teman nanti pasti akan berkaitan erat dengan proses ini. Kami dari Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni akan menghubungi teman-teman mulai dari SMS ataupun melalui email gitu ya, untuk mengingatkan teman-teman agar teman-teman mengisi kuesioner ini. Dan tentu saja proses ini nanti juga akan dilanjutkan oleh rekan-rekan di fakultas. Sehingga nanti ketika teman-teman dihubungi oleh perwakilan dari fakultas, juga perlu tuh ditindaklanjuti gitu ya, isian-isian kuesioner ini. Karena memang dalam 2 tahun setelah lulus, ya alumni ini memang harus dilacak terus-menerus, seperti itu. Ya, nah di sini di dalam waktu 2 tahun setelah lulus tadi itu, kita akan melacak teman-teman ini dalam sistem yang berjenjang. 1 tahun setelah lulus, ini adalah kriteria wajib gitu ya, yang akan diminta oleh kampus kepada teman-teman semua agar teman-teman mengisi tracer study. Tujuannya adalah agar kampus dapat memenuhi ya kriteria indikator kinerja utama tadi. Yang secara lebih luasnya teman-teman, pada dasarnya di sini kampus akan dapat menjamin gitu ya masa depannya teman-teman seperti apa. Karena tadi sudah disebutkan ya, aktivitas yang dimaksud di dalam IKU 1 itu ada bekerja, melanjutkan studi atau berwira swasta. Maka di dalam waktu 1 tahun nanti Universitas Brawijaya akan memberikan fasilitas-fasilitas dan layanan melalui Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni ataupun melalui fakultasnya teman-teman untuk teman-teman mendapatkan aktivitas-aktivitas setelah lulus ini. Maka teman-teman
wajib dong mengisi kuesioner-kuesioner yang sudah kami siapkan ini. Karena mau tidak mau kuesioner itu tetap akan menjadi data dari Brawijaya yang nanti akan diproses demi kepentingan Brawijaya juga. Gitu ya. Nah, kemudian proses itu akan berlanjut sampai ke 2 tahun, teman-teman ya. 2 tahun ini kita akan melihat dinamika yang terjadi di dunia kerjanya teman-teman atau di tempat aktivitasnya teman-teman. Apakah selama 1 tahun berjalan teman-teman ada perubahan posisi ataukah ada perubahan omset kalau yang berwirausaha gitu ya, atau ada peningkatan tingkat kalau dari teman-teman yang melanjutkan studi seperti itu. Jadi selama 2 tahun berjalan setelah lulus teman-teman akan dilacak, sehingga jangan bosan-bosan ketika nanti alma mater kita Universitas Brawijaya menghubungi teman-teman, gitu ya. Seluruh populasi yang digunakan di sini teman-teman bukan sampel ya. Jadi seluruh lulusan pada tahun tersebut. Sehingga teman-teman, gitu ya. Nanti ketika teman-teman dihubungi, maka seluruh teman-teman satu angkatannya teman-teman juga itu juga akan dihubungi. Ya. Seluruh angkatan dalam 1 tahun kelulusan, gitu ya. Sehingga nanti misalnya teman-teman, pelaksanaan tracer study 2022 yang akan kita laksanakan di tahun ini akan melacak teman-teman yang lulus sebelum tahun 2022. Seperti itu. Karena kita akan melacak 1 tahun atau 2 tahun gitu ya teman-teman ya, sehingga yang dilacak ya sebelum tahun di mana dilaksanakan tracer study di tahun tersebut. Kemudian apa sih manfaat tracer study gitu ya? Tracer study yang seperti yang sudah tadi dibahas di awal merupakan sebuah penelusuran yang sebenarnya merupakan sebuah studi. Di sana ada sebuah proses penelitian teman-teman yang nantinya hasil penelitian ini akan diberikan sebagai input untuk pengembangan Universitas Brawijaya mulai dari tingkat yang paling rendah yaitu tingkat program studi sampai tingkat universitas secara umum. Ya. Ada beberapa poin manfaat yang teman-teman dapat baca gitu ya. Mulai dari sebagai bahan evaluasi proses pendidikan sampai nantinya teman-teman, data hasil tracer study ini juga merupakan data yang akan dipublikasikan kepada seluruh stakeholder yang terkait di Universitas Brawijaya. Mulai dari stakeholder civitas akademika secara internal ya, untuk fakultasnya teman-teman, untuk prodinya teman-teman, ataupun kepada informasi alumni lain ya. Dan bahkan nanti juga dapat kami sampaikan kepada calon mahasiswa Universitas Brawijaya. Biar teman-teman calon mahasiswa ini tertarik, betul ya? Karena apa? Banyak alumni Universitas Brawijaya yang sudah berhasil gitu ya, memiliki sepak terjang yang sangat luar biasa di aktivitas-aktivitas utamanya. Dan satu lagi teman-teman, data ini juga akan kami sampaikan kepada rekan-rekan di industri. Agar apa? Agar teman-teman industri tahu output dari Universitas Brawijaya, mahasiswanya seperti apa, alumninya di mana saja, dan lain sebagainya, sehingga pemetaan data-data kebutuhan yang ditentukan oleh industri itu match dengan apa yang dihasilkan oleh Universitas Brawijaya. Itulah manfaat dari tracer study yang merupakan sebuah aktivitas penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi dari para alumni dan juga dari pengguna lulusan. Sekarang kita akan bahas gitu ya, di mana sih letak tracer study ini itu dan bagaimana tracer study ini itu dapat memastikan link and match kebutuhan industri dan juga sesuatu yang dilakukan di proses perguruan tinggi. Tracer study teman-teman adalah sebuah mekanisme yang menjadi salah satu indikator dari proses pembuatan kurikulum. Ya, kalau tidak percaya teman-teman dapat membuktikannya ke program studinya teman-teman. Ya, tanyakan kepada tim kurikulum. Apa sih salah satu indikator atau salah dua atau yang lain untuk membangun kurikulum itu seperti apa sih? Teman-teman akan dijelaskan bahwa salah satu indikator tim kurikulum menyusun kurikulum yang up to date gitu ya adalah tracer study. Karena kondisi di lapangan, kondisi di industri itu semuanya tercantum di tracer study. Sehingga kondisi-kondisi real di dunia nyata sekarang itu akan diwujudkan dalam sebuah formulasi-formulasi khusus yang sudah nanti akan dikolaborasikan dengan data-data yang lain sehingga terciptalah kurikulum yang paling up to date saat ini yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari dunia industri.
Karena itulah yang diharapkan oleh kita semua. Di sini, Alma Mater Universitas Brawijaya tidak menginginkan sama sekali alumninya ada yang menganggur, teman-teman. Sehingga kami di Universitas Brawijaya terus bekerja keras untuk menyiapkan proses pelayanan pendidikan yang bagus, terbaik untuk teman-teman semua. Maka dari itu, ketika nanti teman-teman sudah lulus, kami mohon untuk dapat mengisi kuesioner Tracer Study. Karena kuesioner ini sangat berharga untuk proses pembentukan kurikulum ataupun proses evaluasi perbaikan yang lain. Pada proses pengisian Tracer Study di tahun ini, teman-teman, Tracer Study UB tahun 2022 dilaksanakan untuk lulusan mulai dari lulusan 2015 sampai lulusan 2021 dan setelahnya. Ya. Di sini kita bagi menjadi dua sistem, teman-teman. Untuk lulusan 2015 sampai lulusan 2020, teman-teman akan menggunakan alamat tracer.ub.ac.id/data. Karena di sana sudah ada data-datanya teman-teman yang bisa teman-teman isi. Saya yakin teman-teman di sini mungkin ada yang sudah mengisi kuesioner ini. Bagi yang sudah mengisi, kami ucapkan terima kasih banyak. Karena berkat isiannya teman-teman, kita dapat terus mengembangkan Universitas Brawijaya dengan baik. Dan bagi yang belum, dimohon kesediaannya untuk mengisi karena ini untuk kepentingan kampus tercinta kita. Kemudian untuk lulusan tahun 2021 dan setelahnya, lulusan 2021, lulusan 2022 yang akan lulus tahun ini gitu ya, dan lulusan tahun 2023 dan seterusnya akan menggunakan sistem baru yaitu Sinatra atau Sistem Informasi Alumni dan Tracer Study. Kuesioner yang kami susun di dalam dua sistem ini secara umum kuesionernya sama. Cuman untuk yang lulusan 2021 dan setelahnya, kami menerapkan konsep yang agak berbeda karena akan ada proses integrasi dengan sistem informasi akademik mahasiswa. Buat yang teman-teman yang udah lulus di tahun 2021, sudah tahu pasti, oh ini ada proses ya, yang kemarin teman-teman harus aktivasi Sinatra, mengisi exit survey, dan lain sebagainya. Itu adalah proses di mana kita dapat nantinya mengintegrasikan data-data akademis selama teman-teman kuliah di UB dan data aktivitas teman-teman setelah teman-teman lulus dari UB. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang sudah lulus di tahun 2015 dan sampai tahun 2020, teman-teman langsung dapat mengisi kuesioner Tracer Study yang utama karena di sana sistemnya sudah langsung kita buka saja seperti itu. Karena untuk yang sistem baru belum kita perlakukan untuk teman-teman yang lulus di tahun 2015 sampai tahun 2020. Karena salah satu faktornya atau indikatornya adalah kami khawatir teman-teman ketika nanti kami mengintegrasikan data Sinatra ke data akademiknya teman-teman yang ada di SIAM, teman-teman lupa password SIAM-nya gitu ya. Karena teman-teman udah lulus beberapa tahun dari Brawijaya, jadi khawatirnya nanti teman-teman lupa, akhirnya bingung, nggak bisa ngisi gitu kan. Nah, untuk mempermudah itu, kami persiapkan untuk teman-teman yang lulus tahun 2015 sampai lulus tahun 2020, ya, kami persiapkan sistem yang lebih sederhana, yaitu di tracer.ub.ac.id/data, gitu ya. Dan untuk teman-teman 2021 dan setelahnya, Sinatra yang sudah menunggu kalian, ya, karena data-data di sini akan kita langsung maksimalkan, gitu ya, secara berjenjang nantinya, dan untuk kepentingan Brawijaya juga tentu saja. Ini teman-teman ya, target responden Tracer Study UB di tahun ini. Lulusan 2015 sampai lulusan 2020, kita akan isi melalui kuesioner yang terwujudkan di tracer.ub.ac.id/data ya. Kemudian untuk teman-teman yang lulusan 2021 dan setelahnya gitu ya, itu dapat mengisi di halaman sinatra.ub.ac.id. Karena untuk lulusan 2021 dan seterusnya, sistem informasi akademik mahasiswa yang teman-teman gunakan untuk melakukan pendaftaran yudisium dan wisuda itu memang sudah sinkron dengan data-data yang ada di Sinatra, teman-teman. Sehingga kita akan pakai informasi tersebut seterusnya. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada alur pengisian oleh lulusan sebelum tahun lulus 2021. Yang saya tadi katakan adalah 2015 sampai tahun 2020.
Secara sederhana saja, teman-teman dapat langsung mengakses halaman tracer.ub.ac.id/data, dan di sana silakan cari nama kalian melalui halaman pencariannya. Dan ketika sudah bertemu, silakan klik link pengisiannya dan isi kuesioner tersebut sebenar-benarnya, teman-teman. Ya, karena pengisian ini sangat berharga bagi Universitas Brawijaya, dan ketika teman-teman mengisinya kurang benar, ada yang kosong atau asal-asalan, maka data ini tidak bisa kita gunakan. Dan artinya data penelitian kita untuk menghasilkan lulusan yang lebih baik itu akan menjadi kurang, teman-teman. Sehingga masukan dari teman-teman sangat kami harapkan. Jangan sampai ada yang melewatkan gitu ya. Kalau memang seluruh lulusan, harusnya seluruh lulusan juga harus mengisi. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada pengisian untuk teman-teman yang lulus di tahun 2021 dan setelahnya. Wow, pasti teman-teman bertanya-tanya, wow kok bisa panjang segitu ya? Ya, memang agak panjang teman-teman. Tapi memang di sini kami ingin memastikan bahwa di dalam waktu 2 tahun setelah lulus tadi teman-teman tetap akan tercover sebuah ekosistem di mana nanti UB gitu ya terus berkomunikasi dengan teman-teman. Karena di sini tentu saja UB tidak menginginkan, sekali lagi, teman-teman setelah lulus ada yang tidak beraktivitas, gitu ya. Artinya di sini UB juga bertanggung jawab ke dalam masa depan kalian setelah kalian lulus dari kampus kita. Ya, mungkin untuk lulusan tahun 2021 sudah pernah melakukan proses ini sebagian. Tapi untuk yang masih mahasiswa, teman-teman nanti akan menggunakan mekanisme ini untuk melakukan proses pendaftaran wisuda dan selanjutnya. Proses ini akan berjalan secara berurutan ya, dengan kondisi-kondisi tertentu dan dalam waktu tertentu juga. Kita mulai semuanya dari mahasiswa. Teman-teman yang mahasiswa pasti di sini masih melakukan studi di Universitas Brawijaya, apapun jenjangnya ya. Kemudian teman-teman akan melakukan ujian skripsi atau ujian tesis atau ujian disertasi gitu ya untuk yang doktoral atau untuk yang program studi lain dengan mekanisme ujian yang masing-masing. Kemudian ketika teman-teman sudah selesai dan dinyatakan lulus, maka teman-teman akan melakukan yudisium. Nah, setelah teman-teman melakukan yudisium, di sini teman-teman akan mendapatkan SKL dan transkrip. Di hari itu teman-teman, di hari yudisium itu teman-teman dinyatakan lulus. Dan diingat-ingat, teman-teman lulus itu bukan di wisuda, bukan di ketika ujiannya, tapi ketika yudisium, gitu ya. Nah, definisi kelulusan ini ada di tanggal yudisium itu, karena disitulah teman-teman ditulis namanya di dalam SK kelulusan atau SK yudisium. Nah, dari tanggal yang tercatat di SK yudisium tersebut, teman-teman akan melanjutkan langkahnya menjadi seorang alumni. Karena setelah yudisium, teman-teman akan langsung menjadi alumni baru tentu saja. Nah, alumni ini itu ditandai dengan status di SIAM-nya teman-teman berubah menjadi lulus kuliah. Dan ketika teman-teman sudah kondisinya lulus kuliah, maka teman-teman biasanya di SIAM dapat mengakses menu aplikasi untuk melakukan pendaftaran wisuda dan mengisi-ngisi dan mengupload berkas-berkas terkait dengan pendaftaran wisuda ataupun yudisium di sana gitu ya. Nah, di sana teman-teman akan bertemu dengan satu fase penting di dalam Sinatra, yaitu pembuatan akun dari Sinatra itu sendiri. Proses aktivasi akun ini include gitu ya di dalam proses pendaftaran wisuda di dalam SIAM. Sehingga ini adalah salah satu langkah wajib yang teman-teman harus lakukan ketika teman-teman mau melakukan pendaftaran wisuda di sistem informasi akademik dan sistem informasi akademik mahasiswa ini. Nah, di sana salah satu hal yang perlu teman-teman isi adalah exit survey. Exit survey adalah kuesioner pertama yang perlu teman-teman isi ketika teman-teman baru lulus. Ketika kita membahas terkait dengan output dan outcome dari graduate survey, yang dimaksud oleh exit survey adalah outputnya. Ketika teman-teman baru lulus dari Universitas Brawijaya. Proses ini akan menjadi proses
pendaftaran wisuda dan yudisium yang ada di SIAM. Dan bukti pengisian exit survei ini teman-teman akan teman-teman gunakan untuk melakukan validasi pendaftaran wisuda di fakultasnya teman-teman masing-masing. Karena proses pengisian exit survei itu wajib, gitu ya. Kalau teman-teman tidak mengisi exit survei, teman-teman tidak akan bisa melakukan validasi pendaftaran wisuda. Kemudian, ketika teman-teman sudah melakukan validasi, maka teman-teman akan diproses untuk masuk ke dalam antrian wisuda melalui operator yang ada di fakultas kalian masing-masing. Kemudian di sana teman-teman akan mendapatkan antrian, ya. Nah, proses antrian ini itu berjalan beberapa bulan teman-teman setelah lulus dari Brawijaya. Biasanya proses menunggu wisuda ini itu berjalan di antara waktu 1 sampai beberapa bulan gitu ya. Nah, katakanlah 1 sampai 6 bulan. Nah, di waktu 1 sampai 6 bulan ini teman-teman itu biasanya kan ada yang sudah mendapatkan pekerjaan, ada yang sudah berusaha untuk mendapatkan beasiswa studi lanjut, ada yang berusaha untuk membuka bisnis sendiri, seperti itu ya. Maka di situ teman-teman dapat melaporkan hasil aktivitas-aktivitas awal ini kepada kami, gitu ya, melalui sebuah kuesioner yang disebut dengan pra-tracer study. Pra-tracer study adalah sebuah kuesioner yang kami berikan kepada teman-teman yang baru lulus, ya, khususnya ketika menunggu wisuda dalam waktu 1 sampai 6 bulan, gitu ya. Untuk mengetahui aktivitas teman-teman sesaat setelah lulus dari UB. Apakah teman-teman sudah bekerja, atau teman-teman sudah melanjutkan studi, atau teman-teman membuka usaha sendiri, gitu ya. Karena hal tersebut akan menjadi screening awal bahwa alumni-alumni UB itu sudah beraktivitas. Nah, andaikan teman-teman ada yang belum melakukan aktivitas tertentu, misalnya masih mencari kerja, misalnya masih menunggu beasiswa dan lain sebagainya, dapat mengisi sejujur-jujurnya. Apabila memang belum melakukan aktivitas, isi saja belum melakukan aktivitas, gitu ya. Kalau sudah melakukan aktivitas, ya tolong jujur isi aktivitasnya apa dengan seluruh narasi yang ada di sana. Ketika teman-teman mengisi belum, gitu ya, beraktivitas, maka nanti oleh Universitas Brawijaya, data yang teman-teman masukkan akan kami tidak lanjuti. Akan kami hubungi teman-teman yang belum beraktivitas ini untuk mungkin kami latih di workshop, gitu ya, di workshop pengembangan karir atau di workshop melanjutkan studi ataupun yang lain. Karena di sini kami benar-benar menjaga komitmen dari Universitas Brawijaya untuk memastikan alumninya tidak ada yang menganggur. Ya, jadi di situ adalah proses screening di mana nanti UB akan memberikan layanan lanjutan untuk para alumninya. Ya, karena UB sangat sayang kepada mahasiswa dan alumninya. Jadi teman-teman tenang saja, ketika teman-teman lulus, teman-teman tidak dilepas begitu saja oleh kampus kita. UB juga akan terus mengawal teman-teman ketika kalian sudah lulus, gitu ya, bahkan nanti ketika kalian sudah beraktivitas. Nah, teman-teman, proses pengisian pra-tracer study ini itu nanti buktinya, bukti pengisian ini dapat teman-teman pakai sebagai salah satu bahan validasi untuk mengambil baju wisuda atau baju toga ketika nanti teman-teman sudah mendapatkan jadwal wisuda. Ketika teman-teman dapat jadwal wisuda, kan biasanya toganya harus diambil tuh, gitu ya. Nah, ketika mengambil toga ini, teman-teman harus menunjukkan bukti pengisian pra-tracer study. Sehingga pra-tracer study ini nanti akan menjadi wajib ketika teman-teman mau mengambil baju toga. Karena ketika teman-teman nggak ngisi, nggak melaporkan kondisi realnya, ya nanti operator di fakultas akan menanyakan, kok belum ngisi, gitu ya. Sehingga nanti toganya belum bisa diberikan. Jadi kalau mau diberikan, diisi dulu, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi wisuda. Setelah sesi wisuda, teman-teman akan lulus dari Universitas Brawijaya sebenar-benarnya, gitu ya. Ketika sudah wisuda, nanti teman-teman biasanya di dalam masa itu teman-teman akan bekerja dan lain sebagainya, gitu ya, beraktivitas, melanjutkan studi, berwirausaha ataupun yang lain, gitu ya, selama beberapa waktu. Nah, nanti teman-teman, ketika teman-teman sudah 1 tahun dari waktu teman-teman lulus yang tadi disampaikan, waktu teman-teman lulus itu ditandai dengan yudisium,
yang dimana tahun yudisium itu adalah tahun kelulusannya teman-teman, nanti kami akan hubungi. Ya, misalnya 1 tahun ini dihitung dari tahun lulus. Nah, nanti teman-teman, yang nanti akan kami lacak di tahun ini adalah alumni yang lulus di tahun 2021. Karena kami melacak alumni tahun 2021 ini 1 tahun setelah lulusnya itu melakukan aktivitas apa saja. Seperti itu, ya. Nah, nanti di tahun depan, di tahun 2023, kami akan melacak untuk lulusan tahun 2022. Seperti itu, untuk yang tracer study 1, teman-teman. Jadi 1 tahun setelah lulus. Ya. Nah, untuk teman-teman yang melakukan tracer study 1, untuk yang lulusan 1 tahun ini, teman-teman nanti akan diberikan email atau SMS gitu ya, melalui blast yang nomornya atau identitasnya itu resmi dari Universitas Brawijaya. Ya. Proses pertama akan kami berikan email dari Universitas Brawijaya dan juga SMS dari Universitas Brawijaya. Nah, kemudian nanti proses ini akan dilanjutkan dengan teman-teman di fakultas, sehingga nanti akan ada perwakilan dari fakultas yang akan menghubungi teman-teman untuk melakukan reminder atau proses mengingatkan untuk yang belum mengisi. Sehingga ayo dong diisi gitu ya. Sehingga dengan harapannya seluruh lulusan kita dapat mengisi tracer study secara lengkap. Karena proses ini terus berjalan dari lulus kuliah sampai nanti 2 tahun setelah lulus. Karena ini adalah proses perjalanan wajib UB mengawal pekerjaan yang layak tadi untuk teman-teman alumni tentu saja. Nah, proses itu gitu ya. Proses pemberian email dan SMS ini akan berisi link, teman-teman. Berisi link yang nanti dapat bisa diklik langsung untuk masuk ke halaman kuesioner dari Sinatra. Seperti itu. Ataupun nanti teman-teman bisa langsung login di dalam sistem Sinatra gitu ya, untuk dapat masuk mengisi kuesionernya. Karena untuk lulusan tahun 2021 dan setelahnya, akun Sinatra ini sudah dibuat ketika teman-teman melakukan pendaftaran wisuda. Sehingga tolong diingat-ingat, tolong jangan lupa akun Sinatranya. Tapi kalau lupa, ada tombol lupa password. Ya. Dan juga nanti di link email yang kami kirimkan atau link di SMS yang kami kirimkan, itu juga ada link yang bisa langsung teman-teman klik untuk mengisi kuesioner. Ya. Kemudian teman-teman beraktivitas lagi untuk 1 tahun kedua, yaitu di 2 tahun. Nah, nanti teman-teman, di teman-teman yang sudah 2 tahun setelah lulus ini, teman-teman nanti kalau memang ada perubahan dinamika di tempat kerjanya teman-teman, atau di tempat melanjutkan studinya teman-teman, atau di tempat wirausahanya teman-teman, teman-teman dapat melaporkan perubahan ini kepada kami. Karena dinamika 2 tahun pertama ini menjadi dinamika yang sangat-sangat krusial di dalam rekam jejak alumni. Karena disinilah teman-teman akan dapat melanjutkan proses gitu ya, menembus bursa kerja, menembus bursa beasiswa ataupun menembus bursa dari kewirausahaan. Nah, proses-proses di sana nanti akan kami olah data-data ini gitu ya, untuk nanti kami berikan masukan-masukan untuk perbaikan kurikulum dan lain sebagainya untuk Universitas Brawijaya. Dan teman-teman, di sini ada data dukung IKU 1. Nah, data dukung IKU 1 ini itu pada dasarnya adalah sebuah bukti yang teman-teman nanti dapat berikan kepada kami, kepada Universitas Brawijaya, untuk melengkapi data yang teman-teman tadi isi. Karena di sini, data dukung ini itu digunakan untuk membuktikan isian data dari alumni adalah benar. Ya, diperlukan bukti dukung yang berupa berkas-berkas terkait dari IKU 1 yang tadi mensyaratkan kita harus bekerja, harus berwira swasta, ataupun melanjutkan studi. Nah, data dukung ini nanti akan digunakan untuk proses pembuktian diakreditasi atau proses pemeringkatan perguruan tinggi. Data dukung ini berkaitan dengan data-data berkas-berkas yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman melakukan aktivitas tersebut. Misalnya, ketika teman-teman beraktivitas bekerja, maka teman-teman pasti mendapatkan penghasilan. Nah, mungkin ada bukti penghasilannya, gitu ya. Atau teman-teman yang melanjutkan studi pasti ada bukti surat diterima di perguruan tinggi tertentu. Itu bisa diupload di sana, gitu ya. Ataupun kalau berwira swasta, sama mungkin faktur pajaknya atau
berkas-berkas yang lain yang nanti dapat teman-teman lihat syarat-syaratnya apa di Sinatra. Yang nanti akan dijelaskan secara khusus sesinya di sesi setelah ini. Nanti di sini teman-teman, gitu ya. Data-data dukung ini itu dapat teman-teman sertakan. Nah, tapi teman-teman sekali lagi, data dukung ini merupakan data yang bisa teman-teman berikan ketika berkenan. Apabila teman-teman tidak berkenan, ya tidak apa-apa kalau teman-teman tidak memberikannya. Karena kami tahu data-data ini sangat krusial gitu ya menurut teman-teman, sangat rahasia mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Karena ini memang data-data yang berkaitan dengan aktivitasnya teman-teman setelah lulus. Kami maklumi itu, tapi sekali lagi kami mohon kesediaannya teman-teman apabila teman-teman berkenan untuk memberikan data-data ini. Karena tentu saja data ini digunakan untuk kepentingan akreditasi program studinya teman-teman dan juga untuk UB. Kami tidak menggunakan data-data ini untuk yang lain, gitu ya. Artinya data ini memang untuk kepentingan internal UB, teman-teman. Jadi kami garansi, gitu ya. Kami jaga datanya teman-teman agar semuanya aman, gitu ya, melalui sistem terintegrasi yang kami beri nama Sinatra ini. Kemudian teman-teman, gitu ya, untuk proses pengisian tracer study di era sekarang, gitu ya, maka teman-teman nantinya akan mendapatkan merchandise sebagai reward yang kami berikan kepada teman-teman yang sudah mengisi tracer study. Tapi reward ini tidak bisa diberikan ke semua yang sudah mengisi, tapi hanya diberikan kepada teman-teman yang beruntung, gitu ya. Sehingga nanti kami akan melakukan proses pengundian, gitu ya, dari seluruh data yang sudah masuk untuk diberikan merchandise resmi dari Universitas Brawijaya. Tapi mohon maaf teman-teman, tidak seluruhnya dapat kami berikan. Nah, nanti kami akan melakukan proses penyaringan, gitu ya, untuk teman-teman yang beruntung ini. Dan merchandise ini sangat eksklusif karena secara resmi ini adalah official merchandise dari UB. Dan selanjutnya teman-teman, seluruh informasi resmi terkait dengan tracer study Universitas Brawijaya dapat teman-teman lihat di portal tracer study Universitas Brawijaya, yaitu di link atau alamat tracer.ub.ac.id. Seluruh informasi terkait dengan tracer, hasil tracer, laporan dan lain sebagainya, bahkan kuesionernya seperti apa, dasar hukumnya seperti apa, semuanya ada di sana. Sehingga ketika nanti teman-teman dihubungi oleh Universitas Brawijaya dan oleh fakultas, teman-teman tidak perlu khawatir karena proses tracer study ini itu dapat kami pertanggungjawabkan. Data-data yang teman-teman isi kami jamin kerahasiaannya hanya untuk kepentingan Universitas Brawijaya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan selaku Ketua Pusat Tracer Study dari Universitas Brawijaya. Sekali lagi untuk para alumni dan teman-teman mahasiswa yang nanti akan menjadi calon alumni, dimohon untuk mengisi kesediaannya, mengisi kuesioner Tracer Study yang di sistem baru akan kami bagi menjadi 4 sesi. Di sesi selanjutnya akan ada penjelasan terkait dengan penjelasan kuesioner Tracer Study yang dipakai di tahun ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam atas penjelasan yang begitu insightful ya. Betul, mengenai tracer study itu sendiri. Seperti apa, Feli? Dan setelah kita sudah mengetahui mengenai apa itu tracer study, Zidan, kita juga akan mengetahui mengenai alur dari kuesioner. Oke, jadi tracer ini study. ada rangkaiannya seperti itu ya? Boleh di-spill dulu? Boleh, selalu ada spill detik selalu ya. Sebelum kita masuk tuh dikasih tahu dulu. Jadi kuesioner ini dibagi menjadi beberapa tahap untuk mahasiswa yang sudah mendaftar yudisium di Siam bahkan setelah 2 tahun. Oke, berarti lulus. Panjang begitu ya rangkaiannya. Jadi semakin banyak kesempatan para alumni untuk bisa mendaftar langsung begitu ya di DPKI dan juga Tracer Study ini sendiri. Betul, dan tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan penjelasan mengenai kuesioner Tracer Study Universitas Brawijaya dari Bapak Nazirul Mujtaba SS. Kami persilahkan.
Baik, melanjutkan dari keterangan Bapak Adam tadi tentang Tracer Study Universitas Brawijaya tahun 2022, saya akan menjelaskan tentang alur kuesioner Tracer Study Universitas Brawijaya tahun 2022. Kami membagi menjadi beberapa bagian pada kuesioner ini, yaitu menjadi 5. Yang pertama yaitu exit survey, yang kedua adalah pra-tracer study, yang ketiga adalah tracer study 1, yang keempat adalah tracer study 2, dan terakhir adalah survei kepuasan pengguna lulusan. Beberapa alasan kami membagi kuesioner ini menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah kami membutuhkan data isian selengkap-lengkapnya dari para teman-teman UB yang akan mengisikan kuesioner tersebut, menyesuaikan dengan kemampuan waktu teman-teman untuk dapat mengisikan. Seperti contoh, pada Tracer Study 1, kami melakukannya itu atau mempertanyakan kuesioner ini 1 tahun setelah teman-teman lulus, karena kami berasumsi bahwa banyak teman-teman UB nanti yang sudah mendapatkan pekerjaan 1 tahun setelah lulus dari Universitas Brawijaya. Maka dari itu, teman-teman bisa mengisikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan bekerja di mana, gajinya berapa, dan sebagainya di sana. Lalu, di waktu yang lain, kami juga melakukan Tracer Study 2, itu kami bertujuan untuk dapat mengambil data yang lebih lengkap kepada teman-teman UB, yang kami asumsikan juga ada beberapa teman-teman UB yang baru mendapatkan pekerjaan setelah 2 tahun lulus dari Universitas Brawijaya. Yang belum bisa mengisikan pada Tracer Study 1, bisa diisikan pada Tracer Study 2 tentang bagaimana pekerjaannya, di mana bekerjanya, gajinya berapa, dan sebagainya, itu bisa dilengkapi pada Tracer Study 2. Maka dari itu, dengan tujuan tersebut, kami memang sengaja membagi pertanyaan-pertanyaan Tracer ini menjadi beberapa bagian yang dijalankan selama 2 tahun. Kira-kira itu alasan kenapa kami membagi kuesioner ini menjadi beberapa bagian. Baik, kita akan lanjutkan kepada keterangan lebih lengkap satu persatu kuesioner tersebut. Yang pertama yaitu tentang exit survey. Exit survey ini kami lakukan atau kami tanyakan kepada teman-teman UB ketika teman-teman UB dinyatakan lulus atau dinyatakan setelah lulus ujian skripsi dari Universitas Brawijaya. Tujuannya adalah untuk merekam jejak aktivitas lulusan selama menjadi mahasiswa aktif Universitas Brawijaya. Karena memang pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan pembiayaan kuliahnya di UB, aktivitas mahasiswanya seperti apa, pelayanan dan juga fasilitasnya seperti apa, lalu penilaian terhadap fasilitas dan pelayanan UB itu sendiri. Maka dari itu harus segera kami laksanakan agar masukan dari teman-teman ini bisa segera menjadi penilaian bagi kami untuk meningkatkan layanan ataupun fasilitas yang akan didapatkan teman-teman UB semua atau adik-adik kelas teman-teman UB semua di tahun-tahun berikutnya. Lalu untuk evaluasinya akan kami jadikan masukan untuk perbaikan Universitas Brawijaya. Lalu yang kedua, yaitu kuesioner pra-tracer study. Ini kami laksanakan atau kami tanyakan kepada teman-teman UB antara 0 bulan sampai 6 bulan setelah teman-teman UB lulus. Tujuan daripada kuesioner ini adalah untuk merekam jejak aktivitas lulusan sesaat setelah lulus dari Universitas Brawijaya. Karena kami yakin banyak sekali teman-teman UB yang sudah mendapatkan pekerjaan atau sudah berwirausaha maupun sudah memutuskan untuk melanjutkan studi sebelum dia dinyatakan lulus atau sesaat dia lulus. Sehingga pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal tersebut bisa diisikan oleh teman-teman UB pada pra-tracer studi. Dan kami informasikan juga, pra-tracer ini menjadi syarat wajib untuk teman-teman bisa melakukan wisuda dan syarat wajib untuk mengambil toga. Sehingga bagi teman-teman yang akan melakukan wisuda harus mengisi pra-tracer study ini. Tapi jangan khawatir, juga di sana kami sediakan kolom untuk teman-teman UB yang memang belum beraktivitas, dalam artian belum bekerja, belum berwirausaha, atau belum memutuskan untuk studi lanjut, bisa mengisikan di sana, belum beraktivitas. Karena tujuannya adalah untuk bisa kami pantau
secara khusus dan akan kami hubungi untuk dapat mengikuti pelatihan tentang pengembangan karir, untuk dapat mengikuti rekrutmen yang kami adakan atau mengikuti job fair yang kami adakan agar teman-teman segera bisa mendapatkan aktivitas setelah lulus. Itu adalah tujuan tentang pra-tracer study. Lalu selanjutnya adalah tentang kuesioner tracer study 1. Kuesioner ini kami lakukan atau kami tanyakan kepada teman-teman UB semuanya 1 tahun setelah teman-teman UB lulus dari Universitas Brawijaya. Karena kami juga meyakini bahwa sebagian besar teman-teman UB ini mendapatkan pekerjaan 1 tahun setelah lulus dari Universitas Brawijaya. Maka dari itu, teman-teman UB bisa mengisikan beberapa pertanyaan terkait, yaitu tentang pekerjaan di mana, berwirausaha ataukah melanjutkan studinya, lalu terkait dengan gaji berapa, usahanya tentang apa, dan sebagainya, itu ada di sana dan teman-teman UB bisa melengkapinya pada tracer studi 1 tahun. Lalu di bagian kolom akhir, kami juga masih menyediakan kolom belum beraktivitas, itu untuk teman-teman UB yang memang belum mendapatkan aktivitas di atas tadi, itu bisa mengisikan di sana. Sebagai pantauan dari kami untuk bisa berkomunikasi secara intens dengan teman-teman ini untuk bisa memberikan fasilitas tambahan seperti informasi info lowongan pekerjaan, informasi job fair, rekrutmen, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah kuesioner tracer studi 2. Kuesioner ini atau tracer study 2 kami laksanakan 2 tahun setelah teman-teman UB lulus dari Universitas Brawijaya. Karena kami juga yakin ada sedikit atau beberapa teman-teman yang baru mendapatkan pekerjaan atau baru beraktivitas 2 tahun setelah lulus dari Universitas Brawijaya. Yang pada tracer study 1 belum bisa mengisikan pekerjaannya di mana, berapa gajinya dan sebagainya. Kami meyakini bisa diisikan pada atau bisa dilengkapi pada tracer studi 2 atau kami ingin melacak dinamika perubahan aktivitas teman-teman UB semuanya ketika mungkin pada tahun pertama mengisikan tracer study UB dengan isian masih bekerja freelance atau sebagainya, dan ketika di tahun kedua sudah diterima di perusahaan swasta maupun instansi pemerintah maupun PNS, itu bisa dilengkapi atau dirubah menyesuaikan dengan keadaan teman-teman pada tahun kedua setelah lulus dari Universitas Brawijaya. Maka dari itu memang tujuannya kami membagi ini sekali lagi untuk mendapatkan data selengkap-lengkapnya, data sejujur-jujurnya dari teman-teman, dan juga data versi terbaik oleh teman-teman semuanya. Lalu di sana juga ada kolom untuk pemberian saran dan masukan untuk Universitas Brawijaya yang tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi kami, bahan perbaikan dan juga pengembangan Universitas Brawijaya ke depannya sehingga adik-adik teman-teman UB semuanya nanti menjadi lulusan-lulusan yang unggul, berkompeten, dan mempunyai value yang bagus. Baik, itu tentang informasi lengkap kuesioner tracer study 2022 yang sudah kami bagi menjadi beberapa hal. Yang selanjutnya adalah timeline tracer study Universitas Brawijaya. Untuk ini berkaitan dengan pelaksanaan atau pengisian tracer study. Yang pertama yaitu yang sudah dijelaskan di awal, exit survey. Kami pertanyakan atau kami lakukan pada saat teman-teman dinyatakan lulus setelah ujian skripsi atau 0 bulan setelah lulus. Itu karena memang tujuannya untuk merekam tentang pengalaman teman-teman UB semua selama beraktivitas atau berkuliah di Universitas Brawijaya. Maka dari itu memang harus segera kami tangkap data-data ini agar teman-teman bisa segera mengisikan bagaimana pengalamannya selama di UB. Lalu yang kedua adalah pra-tracer study yang diisi alumni ketika akan melakukan wisuda. Biasanya ini rentan waktunya adalah 0 sampai 6 bulan setelah dinyatakan lulus atau sedang antri wisuda. Pra-tracer studi ini menjadi syarat wajib bagi teman-teman untuk pengambilan baju wisuda ataupun toga. Yang ketiga yaitu tracer study 1 tahun atau tracer study 1 yang akan kami lakukan atau kami tanyakan kepada teman-teman Universitas Brawijaya 1 tahun setelah lulus dari Universitas Brawijaya. Pertanyaan-pertanyaan adalah terkait tentang pekerjaan, tentang wirausaha maupun studi lanjut teman-teman di mana. Yang ketiga adalah, atau yang selanjutnya, tracer study 2
yang akan diisi oleh teman-teman UB 2 tahun setelah lulus dari Universitas Brawijaya. Untuk yang terakhir ini adalah untuk melengkapi isian data maupun mengubah isian data ketika ada perubahan aktivitas teman-teman UB setelah 2 tahun lulus dari Universitas Brawijaya. Dan terakhir, ada satu kuesioner lagi yang harus diisikan oleh teman-teman atau yang akan kami lakukan, yaitu kuesioner kepuasan pengguna lulusan. Kuesioner ini akan kami kirimkan kepada supervisor atau pimpinan teman-teman UB di mana teman-teman UB semuanya bekerja. Jadi kami juga ingin mendapatkan penilaian atau bagaimanakah kompetensi atau kemampuan teman-teman UB semua setelah lulus di dunia kerja melalui pimpinan teman-teman semuanya. Jadi kami akan mendapatkan kontak maupun identitas dari penilai pengguna lulusan ini dari isian yang diisikan oleh teman-teman UB semuanya pada Tracer Studi 1 maupun Tracer Studi 2. Maka dari itu kami harapkan dalam pengisiannya itu diisi selengkap-lengkapnya, siapa supervisornya, siapa pimpinannya, dan kontaknya untuk dapat kami hubungi dalam kuesioner survei kepuasan pengguna lulusan. Hal ini sangat penting untuk kami agar dapat menilai lulusan kami apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Jika belum atau jika masih kurang, akan dapat menjadi masukan untuk kami dalam memperbaiki sistem pendidikan, kurikulum maupun atau apapun fasilitas yang dapat menyesuaikan lulusan UB nantinya dengan dunia kerja maupun industri. Itulah beberapa timeline pelaksanaan Tracer Study UB menurut kuesioner yang telah dibagi dan waktu pengisiannya. Yang terakhir adalah hal-hal yang penting juga yang harus kami sampaikan kepada teman-teman UB semuanya terkait Tracer Study ini. Yang pertama adalah kuesioner tersebut kami harapkan diisi oleh teman-teman semua dengan data sebenar-benarnya, selengkap-lengkapnya, dan versi terbaik menurut teman-teman UB semua. Semisal, pada pertanyaan bekerja di mana dan mendapatkan penghasilan berapa, rentangnya, itu bisa diisikan oleh teman-teman gajinya berapa, setelah ditambahkan dengan bonus mungkin, tunjangan, dan sebagainya, sehingga itu bisa meningkatkan value juga demi perbaikan penilaian pemeringkatan Universitas Brawijaya. Lalu, tujuan kuesioner untuk mendapatkan data lengkap ini bukan untuk menginterogasi teman-teman semuanya, tapi untuk memastikan apakah seluruh teman alumnus UB atau teman-teman UB semuanya mendapatkan aktivitas yang layak. Maka dari itu ada opsi untuk pengisian belum beraktivitas sehingga kami dapat memantau teman-teman semuanya dan memberikan treatment khusus semisal informasi lowongan pekerjaan yang kami sediakan, kegiatan job fair ataupun rekrutmen agar bisa diikuti oleh teman-teman agar supaya segera mendapatkan aktivitas yang layak. Lalu informasi dari alumni yang diisikan pada kuesioner-kuesioner tersebut akan menjadi masukan dan saran untuk evaluasi pengembangan UB ke depannya. Jadi memang harapan kami dengan informasi yang valid dari teman-teman itu bisa menjadi masukan yang baik untuk kami, untuk pimpinan universitas dan jajarannya demi memperbaiki sistem pendidikan maupun kurikulum yang ada di Universitas Brawijaya ke depan. Yang terakhir dan yang paling penting, segala informasi terkait database teman-teman semuanya, data diri, data-data pribadi yang diisikan pada kuesioner Tracer Study Universitas Brawijaya tahun 2022, kami pastikan kerahasiaannya dan kami pastikan hanya digunakan untuk semestinya, hanya digunakan untuk pelaporan pemeringkatan universitas kepada Dikti, maupun akreditasi yang lain, tidak untuk yang lain-lain. Karena memang komitmen kami dengan para pimpinan dan jajaran universitas untuk selalu menjaga kerahasiaan data alumnusnya dan tidak sampai bocor kepada pihak lain selain universitas. Itu komitmen yang kami jaga sampai saat ini dan kami coba untuk tidak menggunakan data diri atau data alumnus dari Universitas Brawijaya itu yang tidak pada semestinya.
Kira-kira itu yang harus kami sampaikan terkait dengan kuesioner dan alurnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nazirul untuk penyampaian materinya yang sangat informatif ya mengenai pengisian kuesioner, dan memang ini panjang juga begitu ya rangkaiannya ya. Kalau nggak salah tadi aku sedikit mengintip gitu ya, ada 5 rangkaian ya. betul. Itu ada yang pertama Ada exit, ya, kemudian ada pra-exit, betul, ada tracer pertama, kedua, dan ada testimoni juga. Ada lengkap 5 ya, dan nanti mungkin kita ulas sedikit lagi di akhir. Dan sebelum itu Bapak Ibu Saudara yang hadir pada acara hari ini, langsung saja setelah ini kita akan mengenalkan aplikasi Sinatra. Wow, namanya tuh unik ya, Sinatra. Kepanjangannya apa, Feli? Kepanjangannya adalah Sistem Informasi Alumni dan Tracer Study. Dan langsung saja Bapak Ibu Saudara yang hadir pada acara hari ini, kita akan melanjutkan upacara dalam pengenalan aplikasi Sinatra oleh staf Pusat Tracer Study kepada Bapak Muhammad Alfanur Rizal Mubarak Eskom. Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Feli dengan Kak Zidan. Para alumni yang berbahagia, di sini kami akan mendemonstrasikan bagaimana pengisian Tracer Study melalui aplikasi Sinatra. Nah, baik. Untuk langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah masuk ke halaman sinatra.ub.ac.id. Bisa dilihat di layar sinatra.ub.ac.id. Kemudian teman-teman login dengan email yang sudah didaftarkan. Apabila login sukses, maka akan tampak pop-up seperti barusan. Nah, pada halaman utama aplikasi Sinatra, di sini akan tampil biodata teman-teman. Di sini terdapat tombol ubah kata sandi apabila dirasa dibutuhkan teman-teman mengubah kata sandi. Yang perlu dicermati pada halaman ini adalah pada bagian bawah terdapat kolom-kolom isian yang dapat dilengkapi. Ini meliputi alamat domisili, negara, provinsi, kota, dan nomor HP yang bisa diupdate untuk mendapatkan informasi terkini dari DPKAUB. Jika sudah, diklik tombol simpan, kemudian diklik menu daftar kuesioner. Nah, di sini akan nampak 4 kuesioner beserta status pengisiannya yang belum terisi. Untuk pengisian Tracer Study, kita klik dengan memilih menu atau pada bagian Tracer Study 1. Nah, begitu teman-teman setelah lulus, kita akan diminta untuk mengisi pra-tracer study juga. Perlu diketahui sebenarnya pra-tracer study ini dengan tracer study, kuesionernya sama, namun beda pelaksanaan saja. Oleh karena itu, pada kali ini, saya akan mendemokan pengisian yang tracer study 1. Kita klik tombol icon isi kuesioner ini. Nah, di sini akan nampak biodata teman-teman, kemudian beserta pertanyaan tracer study. Kita contohkan pada pertanyaan pertama, jelaskan status Anda saat ini. Misalnya kita sedang bekerja, kita klik bekerja, kemudian akan muncul pertanyaan baru yakni berupa status bekerja. Dalam berapa bulan Anda mendapatkan pekerjaan setelah lulus? Untuk yang bekerja sebelum lulus diisi dengan 0. Contoh pengisian 3. Pada isian ini yang bisa diisikan hanya berupa angka, tidak kalimat, tidak misalnya 2 bulan, tidak seperti ini ya teman-teman. Jadi diisi angka saja, misalnya 2 bulan setelah lulus. Kemudian apa nama perusahaan Anda? Misalnya Bank Mandiri.
Kemudian di kota mana perusahaan tempat Anda bekerja, di kota misalnya kita isi Malang saja ya. Kota Malang, Jawa Timur. Kemudian apa kategori tempat Anda bekerja? Bank Mandiri, misalnya kita tulis instansi, BUMN. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tingkat perusahaan atau kantor tempat Anda bekerja? Bank Mandiri berarti lingkupnya sudah nasional ya. Kemudian berapa rata-rata pendapatan per bulan? Di sini ada dalam kurung meliputi gaji plus pendapatan lainnya. Berarti gaji dari bulanan bekerja di Bank Mandiri plus pendapatan lainnya, misal teman-teman menjalankan usaha sampingan online shop, nah itu bisa ditambahkan di sini. Contoh penulisannya angka semua, misalnya 5 juta, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tuliskan nama atasan tempat Anda bekerja, misalnya nama atasan kita yang paling dekat ya, misal supervisor kita saat bekerja di Bank Mandiri namanya Roni, Bapak Roni misalnya. Kemudian apa jabatan bos tempat Anda bekerja, misal supervisor. Supervisor, nomor telepon atasan, kita contohkan saja ya, 081 234 567 890. Atasan, kemudian tuliskan email atasan tempat Anda bekerja, misal roni@gmail.com. Kemudian kita akan dibawa ke sesi selanjutnya, yakni pertanyaan seputar kompetensi. Seberapa erat hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan atau studi lanjut Anda saat ini? Misal, saya lulusan Fakultas Ekonomi dan bekerja di perbankan, berarti kan sangat erat ya. Saya klik saja di sini, sangat erat. Kemudian tingkat pendidikan apa yang tepat untuk pekerjaan Anda saat ini? Saya di Fakultas Ekonomi, berarti yang menurut saya tepat, sekarang itu sudah tepat sih, tingkat yang sama untuk posisi saya saat ini. Kemudian pada saat ini seberapa baik etika yang Anda kuasai? Ini misalnya kita pilih tinggi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pada saat ini tingkat mana keahlian berdasarkan bidang ilmu yang Anda kuasai? Nah, ini maksudnya menurut teman-teman, misalnya saya alumni Fakultas Ekonomi. Keahlian saya di Fakultas Ekonomi itu lulusan akuntansi misalnya, itu seberapa? Apakah tinggi? Apakah sangat tinggi? Kita ambil saja misalnya saya ahli, termasuk ahli dalam bidang akuntansi ini. Saya klik tinggi. Kemudian pada saat ini, pada tingkat mana kemampuan bahasa Inggris yang Anda kuasai? Kita pilih saja tinggi. Ini masih meliputi kompetensi kita saat ini ya. Pertanyaan selanjutnya nomor 7, tingkat kemampuan penggunaan teknologi informasi. Kita klik saja tinggi. Kemudian pertanyaan ke-8, tingkat kemampuan komunikasi. Kita contohkan saja, klik tinggi. Masih pertanyaan tentang kompetensi. Yang ke-9, kemampuan kerjasama. Kita klik saja tinggi. Kemudian pertanyaan nomor 10, kemampuan pengembangan diri. Ini maksudnya apakah teman-teman ini termasuk seseorang yang mudah mengembangkan diri atau mudah beradaptasi. Ini kita klik aja tinggi. Kemudian kita dibawa ke sesi pertanyaan berikutnya, yakni pertanyaan seputar mencari kerja. Yakni pertanyaan nomor 11, bagaimana Anda mencari pekerjaan? Apakah ini khusus ini pertanyaannya, jawabannya bisa lebih dari satu. Misal, saya mencari pekerjaan ini melalui iklan atau brosur. Kemudian apakah melamar ke perusahaan tanpa mengetahui kalau ada lowongan, atau pergi ke bursa atau job fair, misalnya saya klik ke job fair, atau misalnya
dihubungi langsung oleh perusahaan atau menghubungi Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, ini saya contohkan dua saja ya, pergi ke bursa, kemudian melalui iklan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa perusahaan yang sudah Anda lamar sebelum memperoleh pekerjaan? Misalnya saya sudah melamar ke 20 perusahaan sebelum akhirnya saya diterima di Bank Mandiri ini. Kemudian berapa banyak perusahaan yang merespon lamaran Anda tersebut? Ini maksudnya dari 20 ini, berapa yang sudah merespon lamaran pekerjaan Anda? Misalnya dari 20 yang merespon 18. Kemudian berapa banyak perusahaan yang mengundang untuk wawancara atau interview? Misalnya dari 18 mengundang semua untuk interview. Kita klik saja, kita pilih isi saja 18. Kemudian pertanyaan nomor 15 selanjutnya, apakah Anda aktif mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir? Ini posisi 4 minggu dari sekarang ya. Misalnya saya tidak. Jika teman-teman ada jawaban yang di luar dari 4 ini, misalnya lainnya, teman-teman bisa menuliskan di sini. Misalnya, teman-teman punya alasan lain, maka dituliskan di sini. Tuliskan aktivitas dalam 4 minggu terakhir selain mencari pekerjaan. Ini kita coba klik tidak saja. Kemudian pertanyaan terakhir sebelum tombol simpan, yakni, jika menurut Anda pekerjaan saat ini tidak sesuai dengan pendidikan Anda, mengapa Anda mengambilnya? Ya. Jika dirasa teman-teman pekerjaannya sudah sesuai dengan pendidikan, maka dipilih yang atas. Pertanyaan tidak sesuai. Pekerjaan saya sekarang sudah sesuai dengan pendidikan saya. Karena dalam hal ini yang sesuai dengan kondisi saya, maka saya klik saja yang bagian atas. Ini sama, bisa diisi lebih dari 1. Jika sudah, klik tombol simpan. Maka akan muncul pop-up jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah ditampilkan. Ini teman-teman bisa mereview ulang ya jawabannya. Jadi bisa dilihat satu-satu. Jika dirasa sudah sesuai dengan kondisi teman-teman saat ini, klik saja simpan jawaban kuesioner. Klik. Terima kasih, jawaban kuesioner Anda telah berhasil tersimpan. Jika sudah, klik saja tombol close. Nah, kemudian maka jika kita refresh pada halaman Sinatra kita di daftar kuesioner, maka di sini pada tracer study 1 statusnya yang sebelumnya belum, dalam artian belum terisi, maka di sini akan berubah menjadi sudah terisi. Nah, seperti itu. Dan perlu kami infokan juga pada halaman kuesioner, pada halaman daftar kuesioner di menu Sinatra ini, nanti pada versi selanjutnya akan ada tombol upload dokumen pada bagian pilihan di sini. Itu bertujuan untuk mengupload dokumen-dokumen terkait pertanyaan yang sudah kami ajukan. Misalnya, teman-teman bekerja di perusahaan Bank Mandiri. Ada nggak dokumen yang membuktikan bahwa teman-teman itu benar-benar bekerja di Bank Mandiri, misalnya kontrak kinerja, maksudnya kontrak kerjanya. Nah, itu teman-teman bisa mengupload pada menu upload dokumen yang akan tersedia di bagian pilihan di sini. Untuk saat ini karena ini versinya belum terbaru, maka di sini belum ada. Nanti di next update akan ada pilihan untuk upload dokumen. Sifatnya boleh diisi, boleh tidak, namun kami sarankan teman-teman untuk mengupload dokumennya di sini. Nah, baik, seperti itu demo aplikasi pengisian tracer study melalui aplikasi Sinatra. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara pengisian kuesioner tracer study melalui aplikasi Sinatra. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Kak Feli dan Kak Zidan. Terima kasih.
Tadi juga dijelaskan ada 5 rangkaian untuk pengisian kuesioner itu sendiri, Feli ya. Yang pertama ada exit survey. Betul. Yang kedua ada pra-tracer study. Kemudian juga ada tracer study 1, 2, dan juga survei kepuasan pengguna. Begitu. Jadi sudah sangat lengkap ya tahap-tahapnya itu, Feli ya. Dan bahkan sebelum nanti kita berpamitan Zidan, akan ada video yang lebih jelas lagi yang menjelaskan mengenai alur pengisian kuesioner tracer study. Ini supaya tadi yang mungkin ke belakang begitu ya, bisa terlewat. Betul, lebih jelas lagi dengan video yang akan diberikan setelah ini begitu, Feli ya. Sekali. Dan tentunya sudah tidak terasa kita sudah menemani Bapak Ibu Saudara yang hadir pada acara hari ini, dan saatnya kita pamit undur diri, Feli. Sedih ya Zidan? Sedih tapi tetap harus semangat. Dan Betul. kalau tadi kita membuka dengan pantun, apakah Feli punya pantun untuk penutupan? Tentu punya untuk penutupan, karena tadi kita memulai dengan pantun, jadi kita menutup dengan pantun juga. Nang pasar tuku ketupat, Mulie ojo lali tuku selasi. Bapak Ibu Saudara, semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Zidan Mahendra. Dan saya Feli Zevanya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.